Burung, arsitek alam, membangun sarang menakjubkan sehingga Taj Mahal pun akan malu. Beberapa burung membuat rumah hanya dengan lumpur dan jerami, sementara yang lain merancang sarang menakjubkan yang terasa seperti keajaiban rekayasa murni. Sarang ini lebih dari sekadar tempat tinggal, ini adalah karya seni alam. Dengan ventilasi dan kenyamanan bawaan, seakan mereka punya sistem AC sendiri. Sejujurnya, beberapa sarang burung bisa bersaing dengan hotel mewah. Dalam episode keajaiban dunia ini, kami menunjukkan 10 sarang burung paling unik yang pernah dibuat. Apa yang akan kamu lihat bisa membawamu ke era lain. Jadi tetaplah di sini, karena kamu mungkin belum pernah melihat kreativitas burung seperti ini sebelumnya. Nomor 10. Sarang burung kolibri. Sarang kolibri sering disebut sebagai sarang terbaik dan paling artistik di dunia. Burung kecil ini bisa dibandingkan dengan burung pipit karena ukurannya yang kecil. Namun, meskipun ukurannya kecil, burung kolibri lebih suka membuat sarang di puncak pohon besar. Sarang mereka dapat ditemukan di mana saja antara 10 hingga 100 kaki di atas tanah. Itulah sebabnya hampir mustahil melihat sarang mereka dari bawah. Yang membangun sarang adalah betina, dan dia menyelesaikannya hanya dalam 5 hingga 10 hari. Untuk membangunnya, dia menggunakan campuran jerami dan sutra laba-laba. Sekilas, sarang mereka terlihat seperti kelapa yang dipotong dari atas dan diletakkan di tempat tinggi. Berkat sutra laba-laba, sarang itu sebenarnya dapat meregang. Dan ada alasan cerdas di balik kelenturan itu. Saat anak-anak burung tumbuh, sarang perlahan melebar untuk menyesuaikan ukurannya. Burung-burung ini memperhatikan tidak hanya desain interior tetapi juga keselamatan. Mereka membuat tirai berdaun di atas sarangnya menggunakan daun pohon terdekat. Dengan begitu, pemangsa tidak dapat dengan mudah melihat atau menjangkau anak-anak mereka. Nomor 9. Sarang Montezuma oropendola. Ucapkan halo kepada burung yang menakjubkan dan langka dari Amerika Tengah. Burung ini sebagian besar ditemukan di Costa Rica, Panama, dan bagian selatan Meksiko. Sayap cerahnya dan suara kerasnya mengesankan, tetapi ada sesuatu yang lebih menakjubkan. Burung-burung ini adalah pembuat sarang ulung. Sarang mereka adalah struktur panjang yang tergantung, dianyam dari rumput, sulur, dan serat tanaman. Mereka menggantung lembut dari cabang seperti hiasan hutan. Beberapa dari sarang ini panjangnya mencapai 6 kaki. Montezuma oropendola adalah spesies sosial. Mereka tidak hanya membangun 1 atau 2 sarang, mereka membangun seluruh koloni. Satu pohon dapat menampung antara 20 hingga 100 sarang. Itu adalah pemandangan yang mengubah pohon menjadi karya seni hidup. Sarang gantung yang unik ini berfungsi sebagai pertahanan terhadap predator seperti ular dan monyet, dan seluruh komunitas burung membantu menjaganya. Mereka sering dibangun di cabang pohon yang tertinggi dan paling ringan. Dengan begitu, predator tidak bisa dengan mudah memanjat ke sana. Terkadang, mereka bahkan membangun sarang di dekat air untuk keamanan ekstra. Setiap sarang ditenun dengan indah dan terlihat seperti keranjang gantung. Burung betina yang memimpin dalam membangun sarang. Dan desain pintar ini bukan hanya untuk tampilan, tetapi menjaga anak burung tetap aman dari predator dan cuaca buruk. Nomor 8. Sarang burung anyam sosial. Burung unik dari Afrika Selatan ini terkenal karena satu alasan menakjubkan. Ia membangun sarang besar dan komunal yang mendefinisikan kembali kerja tim di alam liar. Melihatnya terasa seperti sedang menatap keajaiban arsitektur milik alam sendiri. Sarang Sociable Weaver memegang rekor sebagai sarang burung terbesar di dunia. Mereka membangunnya tinggi di pohon atau bahkan di tiang listrik. Dan percaya atau tidak, beberapa di antaranya bisa berbobot lebih dari 1 ton. Setiap sarang menampung ratusan burung yang hidup bersama. Mulai dari 100 hingga 500 burung dapat menyebut satu sarang sebagai rumah. Mereka menjalani kehidupan komunal dan memiliki ikatan kuat dengan keluarga mereka. Di dalam satu sarang, ada beberapa ruang yang dirancang untuk berbagai tujuan seperti kawin, bersantai, atau tidur. Setiap ruang ini menjaga suhu yang berbeda. Mereka tetap sejuk di siang hari yang panas dan hangat di malam hari yang dingin. Bagian luar dibuat dengan ranting berduri dan rumput, yang membantu menjauhkan predator. Pintu masuknya kecil dan rumit,
membuat hewan besar sulit masuk. Sociable Weavers selalu membangun sarangnya sebagai tim. Tidak mungkin bagi satu burung untuk membangun sesuatu sebesar ini. Jadi mereka bekerja sama dan bahkan memperbaiki sarang jika diperlukan. Itu adalah struktur permanen, dan burung tinggal di dalamnya dari tahun ke tahun. Generasi baru juga lebih suka tinggal di sarang yang sama. Nomor 7. Sarang burung Mallee Fowl. Temui Mallee Fowl, burung unik asli Australia. Dikenal karena keterampilan luar biasa dalam membangun sarang dan kemampuannya beradaptasi sempurna dengan lingkungan. Burung ini bertelur di campuran tanah dan daun gugur. Sarang Mallee Fowl adalah mahakarya rekayasa alami dan pengaturan suhu. Ia membangun sarangnya dalam bentuk gundukan besar. Gundukan itu terbuat dari tanah, daun kering, dan bahan organik lainnya. Lebarnya bisa mencapai 4,5 meter dan tingginya 1 meter. Dan beratnya bisa mencapai 400 kg. Mallee Fowl memiliki kemampuan unik untuk menjaga telurnya pada suhu yang sempurna. Pejantan memeriksa suhu gundukan setiap hari, dan ia mempertahankannya antara 33 hingga 35 derajat Celcius untuk melindungi telur. Jika gundukan menjadi terlalu panas, pejantan mulai menggali untuk mendinginkannya. Ketika menjadi terlalu dingin, dia menambahkan lebih banyak bahan organik untuk memanaskannya kembali. Betina bertelur tepat di dalam gundukan dan meninggalkannya dalam perawatan pejantan. Dia dapat bertelur antara 15 hingga 30 butir dalam satu musim bersarang. Begitu anak ayam menetas, mereka memanjat keluar dari gundukan sepenuhnya sendiri. Sejak lahir, mereka mandiri, siap berlari, terbang, dan memberi makan diri sendiri. Orang tua tidak tinggal untuk membesarkan mereka. Mallee Fowl sering disebut sebagai insinyur ekologi, dan sarang mereka dikenal sebagai inkubator alami. Mengapa? Karena ia mempertahankan suhu telur yang sempurna melalui proses alami. Nomor 6. Sarang burung weaver. Burung weaver adalah arsitek alam, membuat sarangnya dengan rumput, daun, jerami, dan sulur. Sarang mereka tampak seperti keranjang gantung dengan pintu masuk kecil. Meski terlihat rapuh, mereka dapat menghadapi angin kencang dan hujan lebat. Setiap spesies burung weaver memiliki gaya bersarang yang unik. Baya weaver, yang ditemukan di Bangladesh, India, dan bagian lain Asia Selatan, membuat sarang gantung. Ini sering terlihat di cabang tinggi pohon palem atau pohon serupa. Di Afrika Selatan, Sociable Weavers bekerja sama untuk membangun sarang komunitas besar, dan Musket Weaver dari Afrika membuat sarang bulat, biasanya dekat air. Untuk membangun sarangnya, mereka menggunakan rumput lembut, tanaman merambat, dan serat alami. Bahan-bahan ini tidak hanya membuat sarang tetap ringan tetapi juga sangat kuat. Yang menerima tantangan membangun sarang adalah burung jantan. Betina memeriksa kualitas sarang dan baru kemudian memutuskan apakah akan menerima jantan sebagai pasangannya. Jika betina tidak menyukai sarang, jantan akan merobohkannya dan mulai membangun yang baru dari awal. Burung anyam telah mengembangkan beberapa trik menarik untuk menjauhkan predator. Mereka sering menggantungkan sarang mereka di atas air untuk menjauhkan ular dan ancaman lainnya. Pintu masuknya sangat kecil dan dirancang dengan cerdas sehingga hanya burung anyam itu sendiri yang bisa masuk. Untuk menyelesaikan satu sarang saja, burung bisa menenun jerami 500 hingga 1000 kali di berbagai cabang. Desain sarang burung anyambaya sangat luar biasa sehingga kini dianggap sebagai inspirasi sejati dalam arsitektur. Nomor 5. Sarang burung bower. Burung bower, khususnya jantan, terkenal karena bakat kreatif dan artistik mereka. Mereka ditemukan terutama di Australia dan Papua Nugini. Untuk membangun sarangnya, pejantan menggunakan ranting, rumput, daun, dan bahan alami lainnya. Lalu datang bagian yang menyenangkan, mereka menghias sarangnya dengan benda-benda berwarna-warni. Segala sesuatu mulai dari bunga dan bulu hingga batu berkilau, potongan kaca, plastik, dan bahkan benda buatan manusia digunakan. Beberapa burung bower sangat pilih-pilih soal warna, lebih menyukai warna tertentu seperti biru atau hijau. Dan ya, mereka akan berusaha keras untuk mengumpulkan barang-barang hanya dalam warna tersebut. Burung bower jantan mencoba memikat betina dengan bernyanyi dan menari. Dia melakukan tarian ini tepat di dekat sarang yang dia buat. Terkadang, dia meniru suara burung lain atau suara alam di sekitarnya.
burung bower jantan benar-benar bersaing tentang siapa yang bisa membangun dan menghias lebih baik. Jantan yang membuat pertunjukan paling indah dan menarik akan dipilih oleh betina. Penelitian menunjukkan bahwa keterampilan menghias jantan mencerminkan kecerdasan dan kesehatan genetiknya. Betina memilih pasangan mereka berdasarkan itu. Menariknya, jantan membangun sarang pajangan mewah ini hanya untuk mengesankan. Sarang sebenarnya, tempat telur diletakkan, dibangun secara terpisah oleh betina. Nomor 4. Sarang elang botak. Elang botak, simbol Amerika, membangun sarangnya seperti benteng raksasa. Sarangnya bukan struktur biasa, itu adalah salah satu sarang burung terbesar di dunia. Sebagian besar sarang berukuran lebar sekitar 4 hingga 5 kaki dan tinggi 2 hingga 4 kaki. Yang terbesar yang pernah ditemukan ada di Florida, lebar 9,5 kaki dan tinggi 20 kaki, dan beratnya hampir 2 ton. Untuk membuatnya kokoh, elang botak menggunakan cabang tebal dan ranting kuat dari pohon. Dan untuk membuatnya lembut dan layak huni, mereka mengisi bagian dalam dengan lumut, rumput, daun, dan bahan nyaman lainnya. Elang botak biasanya membangun sarangnya di tempat tinggi. Itu memberi mereka pandangan jelas untuk mengawasi wilayahnya dan melihat mangsa. Jika pohon tinggi tidak tersedia, mereka akan membangun di tebing atau bahkan struktur buatan manusia. Setelah mereka memilih sarang, mereka akan tetap menggunakannya selama bertahun-tahun. Mereka terus menambahkan barang baru ke dalamnya setiap musim. Itulah sebabnya sarang mereka semakin besar dan berat seiring waktu. Elang botak itu setia. Mereka memilih satu pasangan seumur hidup. Dan bersama-sama, mereka membangun dan merawat rumah kuat mereka di langit. Nomor 3. Sarang burung pemakan lebah Eropa. Burung pemakan lebah Eropa menggali terowongan di tanah dekat sungai atau tanah terbuka untuk membuat sarang. Masing-masing sarang ini menjadi terowongan sepanjang 1 hingga 2 meter. Di ujungnya, ada ruang berbentuk lingkaran tempat betina bertelur. Jantan dan betina bekerja sama menggali terowongan ini. Mereka mengandalkan paruh dan kaki mereka untuk mendorong tanah. Dan seluruh proses membangun sarang ini memerlukan beberapa hari kerja keras. Burung-burung ini bukan pembangun tunggal. Mereka membuat koloni sebagai tim. Anda mungkin melihat lebih dari 100 sarang di satu area. Ini seperti proyek konstruksi komunitas. Mereka memilih tempat di mana predator jarang terlihat. Bersarang di dekat sungai, di tebing curam, atau di tanah berpasir membantu melindungi telur dan anak mereka dari bahaya. Nomor 2. Sarang burung penjahit. Burung ini disebut burung penjahit karena menjahit daun dengan paruhnya untuk membuat sarang. Melihatnya terasa seperti melihat penjahit mini sedang bekerja. Paruhnya berfungsi seperti jarum. Ia menggunakan serat pohon dan sutra laba-laba sebagai benang. Dengan paruhnya, ia menjahit daun besar dengan rapat. Untuk menyelesaikan jahitan, ia mungkin menggunakan serat dari pohon, jaring laba-laba, atau bahkan potongan benda buatan manusia. Setelah menjahit daun, burung melunakkan bagian dalam sarang menggunakan kapas, rumput lembut, bulu, dan kelopak bunga. Sarang itu terlihat seperti kantong kecil dan terasa sangat ringan. Tapi jangan tertipu, sarang ini cukup kuat untuk tetap aman bahkan saat hujan deras dan angin kencang. Burung ini biasanya membangun sarangnya di semak-semak, pepohonan, atau tanaman hijau lebat. Itu membantu melindunginya dari hewan yang mungkin menyerang. Selama musim kawin, jantan dan betina bekerja sama membangun sarang. Nomor 1. Sarang burung hantu elf. Burung hantu elf memegang gelar burung hantu terkecil di dunia. Tapi burung ini tidak repot membuat sarang dari awal, ia memilih lubang yang sudah ada. Mereka suka tinggal di lubang kaktus saguaro, sarang pelatuk yang ditinggalkan, atau lubang pohon. Kadang-kadang, Anda akan menemukannya menggunakan tiang atau kotak buatan manusia. Sarang burung hantu elf kecil dan sederhana, tetapi memanfaatkan ruang sepenuhnya. Sarang ini biasanya tidak memiliki bahan pelapis yang lembut. Burung hantu elf memilih tempat tinggi atau sulit dijangkau di mana predator tidak mudah mencapainya. Semoga Anda menikmati video Wonder Facts hari ini. Beritahu kami di komentar apa pendapat Anda tentangnya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk menyukai dan membagikannya. Dan untuk konten menakjubkan lainnya seperti ini, pastikan berlangganan saluran kami. Terima kasih telah menonton.